Sawalunto merupakan kota wisata tambang yang berjarak kurang lebih 110 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota ini syarat dengan warisan sejarah pertambangan yang telah diakui pula oleh UNESCO sebagai warisan budaya tambang dunia semenjak tahun 2019. Seiring dengan sejarah pertambangan ini, berkembang pula sekolah-sekolah tambang semenjak zaman Belanda hingga saat ini. Salah satu dari pendidikan tambang ini adalah beroperasinya Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah dengan visi menjadi institusi atau lembaga terunggul dalam menciptakan tenaga profesional di bidang tambang bawah tanah. Misi, menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi di bidang tambang bawah tanah. Berdiri di lahan yang juga merupakan situs warisan sejarah yang dahulunya merupakan lokasi penjara Sungai Durian. Pelayanan yang dilakukan oleh Balai Diklat Tambang Bawah Tanah adalah pelayanan pelatihan, pelayanan penggunaan sarana dan prasarana, serta pelayanan pengujian sampel batubara pada laboratorium uji batubara. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, semenjak 21 April tahun 2021, Balai Diklat Tambang Bawah Tanah berkomitmen untuk menerapkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, yang didukung oleh seluruh pegawai Balai Diklat Tambang Bawah Tanah dengan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan bebas gratifikasi. Bidang manajemen perubahan dilaksanakan dengan melakukan internalisasi zona integritas melalui pembentukan tim pelaksana zona integritas. Pembangunan zona integritas dilakukan dengan melakukan perencanaan zona integritas ke dalam dokumen perencanaan internalisasi zona integritas menuju WBK-WBBM. Penyebaran informasi pada website BDTBT, sosialisasi dengan narasumber dari unit yang telah mendapatkan predikat WBK, survei juga dilakukan kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman akan zona integritas agar dapat diketahui area perbaikan yang perlu dilakukan. Membangun budaya berintegritas di lingkungan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah dilakukan melalui inovasi kegiatan Jumbo Drill, dilaksanakan setiap hari Jumat pagi melalui kegiatan olahraga, kajian keagamaan, dan perlindungan lingkungan area kantor Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Pelaksanaan sosialisasi oleh agen perubahan untuk seluruh pegawai. Penyampaian arahan dan informasi oleh pimpinan terkait kegiatan dan isu-isu penting yang sudah direncanakan melalui kegiatan apel bulanan. Pemilihan pegawai teladan yang memenuhi kriteria TAGEH, terampil, akuntabel, gigih, efektif, efisien, dan harmonis sebagai apresiasi dan meningkatkan semangat kerja pegawai. Prosedur operasional dan instruksi kerja telah dikembangkan dengan mengadopsi standar manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015, ISO 45001, serta ISO 17025. Dalam upaya memudahkan dan meningkatkan kinerja organisasi telah pula digunakan aplikasi kinerja yang digunakan di lingkungan Kementerian ESDM seperti aplikasi Ngantor, aplikasi Nadine, dan DEIS, Dashboard Executive Information System. Dan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan internal di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, telah dibuat aplikasi data dan layanan Adina yang berisi modul kepegawaian, pelatihan, dan laboratorium. Informasi kegiatan diklat dan kegiatan lainnya disampaikan secara terbuka melalui website dan media sosial serta videotron di area kantor Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Tersedianya sarana pengaduan melalui website yang dapat diakses secara online dan kotak pengaduan masyarakat yang terpasang di tempat-tempat strategis di area kantor dan Wisma Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Kebutuhan dan pengembangan pegawai didasarkan kepada analisa jabatan yang membentuk peta jabatan sebagai pedoman untuk penerimaan dan pengembangan pegawai. Pimpinan organisasi terlibat langsung dalam kegiatan di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Selalu dilaksanakan koordinasi baik dalam rapat antar pimpinan maupun antar pegawai.
Sub-area pengendalian gratifikasi dilakukan dengan internalisasi melalui keikutsertaan pegawai dalam sosialisasi baik secara internal, pelaksanaan webinar, serta pemasangan poster-poster di lingkungan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Website Balai Diklat Tambang Bawah Tanah telah menyediakan link pengaduan korupsi yang terhubung langsung dengan tim pengendalian gratifikasi di Kementerian ESDM. Masyarakat akan dimudahkan dalam membuat pengaduan dalam rangka perbaikan pelayanan di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah telah memetakan dan terus melakukan pemantauan akan benturan kepentingan yang mungkin dapat terjadi di lingkungan kantor Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Standar pelayanan telah dilaksanakan dengan menetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis layanan utama Balai Diklat Tambang Bawah Tanah yang telah dipublish di website Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah telah mengembangkan budaya layanan prima melalui penyediaan pusat layanan pada area kantor, dan lobi layanan untuk area Wisma yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Indeks kepuasan terhadap pelayanan di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah sampai dengan Juni 2022 mencapai 3,61 atau sangat memuaskan, yang mencerminkan adanya kepuasan yang baik dari pengguna layanan, terutama setelah dibangun zona integritas di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Pemanfaatan teknologi informasi seperti buku tamu digital untuk peningkatan layanan diharapkan dapat mempermudah tamu untuk mengisi biodata dan pengumpulan database tamu di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. 2021 dan 2022 memberikan hasil yang baik dengan penghargaan yang diberikan kepada Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Saya Prabowo Yulianto Nur Cahyo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan BPK dan BPPR melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Semangat dan sukses untuk Balai Diklat Tambang Bawah Tanah mengikuti peningkatan tingkat nasional zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selanjutnya, apresiasi langkah yang telah dilakukan Balai Diklat dalam mengimplementasikan zona integritas melalui program Jumat Balai Olahraga Dakwah Religi Peduli Lingkungan atau disingkat Jumbo-Drill, dan penilaian pegawai teladan, terampil, akuntabel, gigih, efektif, efisien, dan harmonis yang disebut dengan pegawai takeh. Saya berharap kepada seluruh pegawai Balai Diklat agar terus berkomitmen menjaga meningkatkan kualitas layanan dan juga selalu mengembangkan inovasi dalam memberikan layanan. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, takeh. Selamat dan sukses kepada Balai Diklat Tambang Bawah Tanah dalam mengikuti penilaian nasional zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, takeh. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, takeh. Terampil, Akuntabel, gigih, efektif, efisien, harmonis. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah menuju